Jaguar kembali bertemu dengan saya Karin di segmen podcast Radar Tegal. Kali ini saya mampir nih ke Puskesmas Debonglor ya. Pasti tetap untuk mengedukasi Jaguar seputar penanganan pandemi virus corona. Tentunya kali ini bersama bintang tamu spesial yang sudah saya hadirkan Jaguar, yaitu dari Kepala Puskesmas Debonglor, yaitu Dr. Fikri Al-Mujahid. Dokter, selamat siang ya? Selamat siang. Ya, sehat nggak kabarnya nih? Alhamdulillah hari ini bugar. Oke, luar berkat biasa. doa teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk Jaguar. Sama-sama ya? Mbak Karin. Oke, dan tentunya Jaguar masih di seputar penanganan pandemi virus corona saat ini. Dokter, kalau boleh tahu kan kita nanti akan membahas sedikit penanganan COVID-19 pastinya di tingkat Fashiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Itu untuk Jaguar yang saat ini sedang menyaksikan. Terutama kan kita juga sedang menggaungkan protokol kesehatan. Salah satunya adalah ingat pesan ibu, yaitu 3M. Wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Nah, di kesempatan kali ini, kalau untuk pelayanan COVID-19 sendiri, itu kan yang paling berat ada di tingkat puskesmas atau mungkin juga di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fashiankes ya. Karena kan memang hampir semuanya itu tenaga kesehatannya bisa gampang atau mudah kontak langsung dengan yang positif atau mungkin terkonfirmasi COVID-19 begitu. Betul. Nah, tentunya memang ini harus ada upaya penanganan khusus dan juga supaya kita bisa terhindar dari virus tersebut ya. Apalagi kan tidak terkecuali dari Dr. Vicky sendiri nih yang katanya sudah sembuh ya dari konfirmasi positif begitu. Nah, ini nanti kita akan cerita nih dari Dr. Vicky sendiri sebagai penyintas COVID-19. Kalau boleh tahu nih Dok, apa saja sih protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Puskesmas Debonglor? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk Puskesmas Debonglor itu merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Jadi kalau untuk penanganan COVID itu banyak di aspek testing dan tracing. Kan setidaknya ada 3 konsep dasar dalam tata laksana COVID ya. Testing, tracing, dan treatment. Dan treatment sendiri lebih banyak dari rekan-rekan di rumah sakit ya. Ketika sudah bergejala sedang atau bergejala berat, kemudian dirawat isolasi, maka aspek perawatan, treatment itu menjadi fokus. Nah, untuk puskesmas sendiri itu banyak di aspek pada tahap-tahap sebelumnya, yaitu testing dan tracing. Jadi kita ketika ada pasien dengan kondisi yang mengarah gejala ke arah COVID, maka nanti langsung dilakukan screening, dilakukan pemeriksaan. Nanti sesuai dengan keperluan, apakah nanti dilakukan pemeriksaan rapid test yang dulu awal-awal COVID itu cukup populer begitu ya. Tapi sekarang sudah mulai mengarah ke testing yang lebih spesifik, yaitu di atas rapid test itu ada namanya swab antigen atau rapid antigen. Itu mirip seperti rapid test tapi diambilnya langsung ke swab ya, langsung diusap ke nasofaring, ke hidung dan ke mulut. Cuma tidak dikirim ke lab khusus untuk PCR tapi langsung dicek antigen. Jadi pengambilan sampel lewat hidung tapi tidak dicek ada atau tidak adanya virus, hanya dilihat ada nggak partikel antigen yang ditemukan. Nah, baru yang paling tinggi itu yang paling akurat itu yang swab PCR namanya. Itu yang saat ini itu menjadi kebutuhan yang luar biasa karena kapasitas pemeriksaannya sangat tinggi, terutama di Kota Tegal karena kebijakan testing tracingnya itu oleh Dinas Kesehatan dan pemerintah kota itu dipacu tinggi sekali sampai di atas rata-rata cakupan target Jawa Tengah gitu ya. Atau bahkan di tingkat nasional kita termasuk tinggi angka cakupannya, sehingga pemeriksaan menjadi overload ya sebetulnya di Semarang itu kewalahan karena tingginya angka pemeriksaan. Jadi puskesmas di aspek itu, terutama di promosi tentu saja karena aspek preventif dan promosi menjadi tugas utama dari puskesmas. Kemudian di testing, jadi melakukan pemeriksaan baik itu yang datang ke puskesmas maupun kita melakukan pelacakan kontak erat dan kontak dekat ya. Jadi ada yang positif kemudian harus dilakukan pemeriksaan di lingkungan sekitarnya, baik itu keluarga, lingkungan kerja atau lingkungan masyarakat. Itu juga merupakan tugas yang di Ampu Puskesmas. Ya, kemudian tadi testing dan tracing. Jadi testing itu melakukan pemeriksaannya,
tracing itu melakukan pelacakannya. Terutama itu. Oke, berarti testing dan juga tracing gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari Puskesmas Debong Lor sendiri, kira-kira upaya dan pelayanan apa yang dilakukan Puskesmas dalam menangani COVID-19? Ya, selain tadi testing tracing, itu juga untuk yang positif itu kita melakukan pemantauan. Jadi kalau ada yang positif dan kebetulan dia tidak bergejala, itu orang tersebut melakukan isolasi mandiri di rumah. Ketika dilakukan di rumah, maka pemantauan oleh Puskesmas masih tetap berjalan oleh petugas surveillance kami. Melakukan pemantauan bisa lewat WA. Pada kebutuhan-kebutuhan tertentu kita masih melakukan kunjungan rumah untuk melakukan asesmen kelayakan rumahnya itu sebetulnya pantas atau tidak untuk tempat isolasi. Kalau misalkan tempat isolasinya layak, kamarnya banyak, ya bisa untuk ditempati saat misalkan yang sakit hanya ayahnya atau hanya ibunya, ada ruangan khusus yang bisa ditempati yang terpisah dari anggota keluarga yang lain. Rumahnya tidak dihuni oleh banyak anggota keluarga, ya, berbagai macam kakak, ya. Itu kalau misalkan memenuhi syarat, itu bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Ketika rumahnya tidak memenuhi syarat, maka kita sarankan untuk di tempat isolasi yang sudah disediakan oleh pemerintah kota, ya, di Rusunawa. Mungkin ini sekaligus juga informasi untuk masyarakat, ya. Untuk masyarakat yang merasa khawatir apakah rumahnya ini aman atau tidak untuk isolasi, khawatir untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau orang isolasi itu bagi masyarakat yang mencari penghasilannya harian, dia berjualan, otomatis ketika isolasi dia tidak melakukan aktivitas ekonomi. Itu tidak perlu khawatir karena isolasi mandiri yang sudah disediakan pemerintah kota itu juga termasuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu juga tugas edukasi memilah-milah itu juga ada di Puskesmas. Nah, untuk pencegahan itu pencegahan ke masyarakat, ya, termasuk edukasi dan optimalisasi isolasi tadi. Untuk ke aktivitas di dalam gedung juga kita tidak luput dari persiapan. Pertama, memang protokol kesehatan sudah kita ingatkan dari depan. Jadi kalau misalkan masyarakat datang ke Puskesmas, sudah langsung disambut beberapa banner edukasi, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, begitu. Kemudian sudah disambut juga dengan cuci tangan, tempat cuci tangan untuk melakukan proses cuci tangan. Kemudian area ini juga secara rutin dilakukan semprotan disinfeksi, ya. Jadi sebelum pelayanan, setelah pelayanan kita langsung semprot lagi. Kemudian kalau memutar ke area-area ruangan juga sudah semuanya dilengkapi dengan barrier akrilik. Ya, jadi meja pemeriksaan sudah ada barrier tadi, ya, barrier akrilik sehingga menghindari kontak saling menularkan antara petugas dengan pasien. Dan seluruh petugas juga dilakukan pemeriksaan, ya. Dan dalam hal ini yang beberapa memang kita pernah, selain saya pribadi, saya merupakan salah satu penyintas COVID, ya, survivor COVID. Ada rekan saya walaupun tidak bergejala juga pernah positif dan sudah sembuh juga, sudah melewati masa aktif. Sehingga yang sudah dilakukan Puskesmas selain pencegahan di masyarakat dengan edukasi, juga melakukan banyak protokol kesehatan berupa pengamanan di dalam gedung juga. Oke, itu kan memang tadi beberapa yang sudah diterapkan untuk protokol kesehatan nih, ya, di Puskesmas Debong Lor pastinya untuk bisa mencegah penularan COVID-19. Kemudian ada lagi nggak sih yang mungkin dilakukan dari Puskesmas Debong Lor nih terhadap mungkin pasien yang juga terkonfirmasi COVID-19? Silakan. Ada lagi nggak nih yang dilakukan? Apabila ada pasien yang terkonfirmasi begitu, ya, tindakan apa yang dilakukan oleh Puskesmas Debong Lor begitu? Kalau sudah terkonfirmasi, ya, jadi kalau pasien kita cek kemudian ada laporan hasil positif, itu kita lakukan ini, jadi assessment dari pasien itu. Pasien akan dilihat dia bergejala atau tidak. Ya, kalau misalkan tidak bergejala, itu langsung diberikan edukasi, jaga jarak, protokol kesehatan seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian isolasi mandiri di rumah. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat, karena yang melakukan pemantauan tidak hanya pihak Puskesmas. Kita melakukan koordinasi dengan lintas sektor, dengan Babinsa, dengan Babin Kamtipmas, dengan yang punya wilayah, Pak Lurah, Bu Camat,
Dan secara khusus area sekitar rumah itu dengan program Jogo Tonggo. Jadi kita koordinasi dengan Pak RW, Pak RT setempat. Itu yang kami lakukan. Jadi yang tanpa gejala begitu. Kalau yang dengan gejala, tambahan yang tanpa gejala bila diperlukan memang kita bisa berikan beberapa vitamin penunjang, walaupun itu jumlahnya mungkin tidak tetap terbatas, tapi untuk yang memerlukan kita tambah vitamin. Jadi intinya di isolasinya kalau yang tanpa gejala. Untuk yang dengan gejala kita langsung lakukan rujukan. Rujukan ya. Oh ya, yang isolasi mandiri tadi bila rumah layak berarti di rumah, bila rumah tidak layak di rusunawa gitu ya. Ketika kita temukan yang gejala, kita lakukan koordinasi dengan rumah sakit. Ya, kebetulan juga ada Satgas Covid tingkat kota yang di dalamnya termasuk juga dari rumah sakit, dari lintas sektoral tadi, itu masuk di grup ketika ada masyarakat yang terkonfirmasi positif dan bergejala, dia nampak sesak di rumah, itu dengan sepengetahuan petugas kami kita berkoordinasi dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit sudah sedang siap ambulansnya bisa dijemput oleh rumah sakit, bila tidak sedang siap kita ada ambulan PSC 119 yang yang punya dinas kesehatan juga banyak menjemput pasien-pasien COVID. Gitu, berarti memang sudah ada koordinasi yang terukur dengan baik ya untuk pasien tanpa gejala atau mungkin juga pasien dengan gejala. Begitu. Dan tentunya mungkin tadi kan Dokter Fikri sempat menyatakan bahwa dokter ini adalah penyintas dari COVID-19. Boleh nggak sih diceritakan untuk Jago Radar ini pengalaman Dokter Fikri sendiri sebagai penyintas COVID-19 ya, sampai saat ini kan bisa dibilang akhirnya sembuh begitu kan, sampai akhirnya bisa di sini memberikan edukasi untuk Jago Radar. Diceritakan dong Dok dari awal begitu sampai akhirnya sembuh, silahkan. Untuk masyarakat semuanya, pertama ini saya sampaikan pengalaman saya bukan untuk membuat menjadi terlena. Untuk yang melihat dalam posisi saya sembuh, ada orang juga bisa menangkap pada sudut pandang yang salah. Jangan khawatir Pak, Dokter Fikri juga bisa sembuh. Bukan dalam arti begitu ya. Jadi intinya pertama harus positif ya, harus optimis bahwa bisa sembuh. Tetapi memang ada masyarakat lain ya, ada pasien lain yang juga memiliki kondisi akhir yang tidak sama dengan saya, begitu ya. Jadi yang pertama saya sampaikan dalam pengalaman saya, untuk teman-teman yang sudah terkonfirmasi positif, saya termasuk yang melewati fase itu dengan baik dan berhasil ya. Tetapi harus tetap menjaga tidak menjadi teman-teman menjadi terlena, sehingga tidak usah khawatir kena COVID, tidak apa-apa. Tidak kena COVID jauh lebih baik, begitu ya. Ini biasa ya. Yang pertama saya yakin saya karena posisi saya beraktivitas dengan banyak orang, memang saya tidak bisa mengira saya bisa bertemu, saya tertular dengan siapa, bisa dengan siapa saja, begitu ya. Sehingga hati-hati itu lebih baik. Kita posisikan semua orang potensial untuk menularkan kepada kita. Jadi saya itu bergejala pertama itu saya masih ingat di akhir bulan Oktober, tanggal 31 Oktober. Saya merasa tidak enak badan. Jadi tidak enak badan itu padahal kan itu kondisi yang umum ya. Jadi orang banyak tidak langsung mengira ke sana ya. Saya tidak enak badan, kemudian itu hari Sabtu ya. Jadi mungkin hari Sabtu malam. Jadi saya belum sempat melakukan pemeriksaan apa-apa ya. Kemudian hari Ahadnya itu sudah makin terasa dari pagi, seharian itu makin tidak enak badannya ya. Tapi karena hari Ahad saya juga masih belum melakukan banyak pemeriksaan. Hari Senin saya tidak berlama-lama, saya putuskan langsung melakukan pemeriksaan swab di puskesmas saya ya, di puskesmas ini. Jadi saya mungkin tidak seperti beberapa masyarakat lain yang menunda-nunda, nanti aja lah. Saya langsung aja. Kemudian qadarullah. Jadi setelah pemeriksaan swab itu langsung saya melakukan isolasi mandiri. Ya, ini catatan untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan ya. Bila memungkinkan ya, sangat dianjurkan untuk setelah pemeriksaan swab itu melakukan isolasi mandiri untuk menjaga keakuratan hasil begitu. Takutnya saya sudah di swab, hasil ketika saya swab kemudian saya masih beraktivitas, hasil yang swab itu masih bisa
dikaburkan dengan aktivitas-aktivitas yang saya lakukan selama masa menunggu. Jadi saya langsung melakukan isolasi mandiri sambil menunggu hasil swab. Dan kebetulan hasil swab saya itu keluarnya cukup lama ya. Jadi saya masih ingat diambil itu hari Senin, saya keluar hari Minggu depan. Berarti mungkin berapa? 8 hari ya. 8 hari saya muncul hasilnya dan positif gitu ya. Jadi saya merasa bersyukur. Maksudnya pertama saya melakukan pemeriksaan swab segera. Ya, segera. Coba kalau saya tunda-tunda. Berarti ada banyak orang yang berinteraksi dengan saya, termasuk diantaranya pasti keluarga yang saya sayangi, ya, orang tua dan lain-lain. Menjadi tertular, sehingga satu hikmah yang saya ambil, jangan tunda pemeriksaan swab ya. Kemudian karena hasilnya pun tidak cepat keluarnya, lama ya. Setelah sudah keluar ternyata positif ya. Dan masa isolasi mandiri ini selama 1 pekan itu ya, 8 hari itu saya tidak karuan itu. Tidak karuan. Demam, nafas pendek, jadi batuk yang sangat mengganggu. Saya tidak pernah merasakan batuk yang seperti itu, gitu ya. Jadi berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman masih menyepelekan COVID, biasa aja, seperti flu biasa. Ada yang begitu, tapi bisa juga ada yang bergejala sedang itu sangat mengganggu. Batuknya tidak biasa begitu ya? Tidak biasa. Dan saya sendiri bukan orang dengan riwayat komorbid penyakit paru. Jadi saya tidak tahu rasanya batuk sesak kayak gimana ya kemarin itu ya. Jadi mungkin saya termasuk yang gejala yang saya rasakan itu murni dari COVID, bisa jadi. Kan bisa jadi ada yang dia COVID tapi dia memang punya asma, dia punya penyakit bronkitis lama, sehingga orang masih bisa mengalihkan mungkin itu parahnya karena gitu ya? penyakit yang lain itu. Kalau saya tidak pernah sakit yang saya tidak punya asma, tidak punya penyakit paru-paru, tapi saya merasakan batuk dan nafas pendek seperti itu. Jadi saya ini murni ini. Jadi saya sudah tidak lagi masuk dalam komunitas orang yang berdebat, yang masih di level berdebat ada atau tidak adanya COVID ya. Sudah saya beda merasakan ya. Saya merasakan sendiri. Tidak lagi melihat, kan tidak sedikit yang masih meragukan. Kalau saya merasakan sendiri, tidak lagi melihat di depan mata. Kalau dokter yang merawat kan mungkin masih melihat di depan mata saya. Kalau saya sudah merasakan gitu ya. Dan rasanya sangat mengganggu, dan saya sarankan untuk tidak perlu mencoba ya. Cukup mendengarkan pengalaman saya, pengalaman teman-teman penyintas yang lain, tapi tidak perlu tertarik untuk mencoba ya. Tetap harus ini ya, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Selama 8 hari, kemudian muncul hasil positif hari Minggu ya, hari Minggu saya positif, hari Senin itu saya lakukan tracing ke keluarga saya. Saya satu rumah itu ada 4 anak, 1 istri. Langsung saya lakukan tracing karena interaksi saya erat sekali. Dan setelah tracing itu saya langsung rawat inap esok harinya. Saya juga merasa kondisinya memang tidak baik ya. Saya langsung rawat inap di hari Selasanya, dan saya dirawat selama 8 hari ke depan ya, 8 hari juga. Di tengah-tengah rawat inap itu saya mendengar kabar juga ternyata istri anak saya semuanya positif ya. Jadi begitu. Yang positif tidak hanya saya ya. Cuma memang yang bergejala sedang itu saya. Bergejala saya yang sampai batuk dan nafas pendek ya, sesak itu hanya saya, dan istri saya gejala ringan, hanya batuk biasa. Kemudian saya punya 4 anak, 3 diantaranya gejala ringan saja, batuk ringan. Dan ada 1 anak saya yang tidak bergejala gitu ya. Jadi justru yang lain-lainnya ini ya. Tapi saya mungkin saat itu imun sedang tidak kuat, saya yang drop saat itu. Tapi alhamdulillah kemudian saya dirawat selama 8 hari. 3 hari awal itu 3 hari yang sangat sangat berat. Saya merasakan tidak karuan itu di 2-3 hari pertama. Makanya banyak kontak-kontak masuk tuh saya tidak kuasa untuk tapi memang setelah lewat 3 hari saya merasakan ada banyak perubahan setelah mungkin beberapa terapi yang dilakukan oleh dokter yang merawat saya begitu ya. Kemudian di hari ketiga saya sudah mulai makin membaik, dan 4 hari sisa perawatan itu hanya untuk menunggu
jadi menunggu beberapa pemeriksaan. Dan di hari ke-8 saya pulang. Ya. Pulang dari perawatan pun saya tidak langsung beraktivitas bebas. Saya masih diberikan saran oleh dokter yang merawat itu harus isolasi mandiri selama 2 pekan ke depan pasca pulang rawat inap. Ya. Saya masih di rumah, dan tepat di menjelang 1 bulan saya sakit ya. Jadi pasca saya pulang rawat inap di hari ke berapa ya, itu lama tuh keluarnya juga hasilnya. Muncul hasil saya negatif. Kemudian saya tepat 2 pekan setelah pulang rawat inap, atau saya hitung mungkin sekitar 32 hari saya tuh isolasi. Dari sekitar 1 pekan di rumah, kemudian 1 pekan lebih di rumah sakit, 2 pekan di rumah lagi, 1 bulan. Akhirnya saya di awal Desember saya baru kembali beraktivitas. Katanya mau mendonorkan plasmanya, bagaimana nih ceritanya? Betul, iya, ada rekan. Ya ini salah satu mungkin infaknya kami ya. Amal kami para penyintas itu salah satunya adalah ada peluang mendonorkan mendonorkan darah kami yang di masa-masa awal 3 bulan sebetulnya. 3 bulan itu kekebalannya baik. Jadi kalau misalkan saya belum lama terinfeksi dan sembuh, swabnya negatif, berarti dalam tubuh saya itu masih ada antibodi yang kuat, tapi saya dalam kondisi tidak sedang sakit. Itu dalam kondisi saya masih muda ya. Itu sangat dibutuhkan untuk menginfakkan antibodi yang saat ini saya sedang miliki. Jadi plasma konvalesan ini dalam masa-masa ini mau ada beberapa rekan-rekan terdekat kami ya yang juga sakit, dan saya kebetulan hari ini salah satu sedang berikhtiar mendonorkan begitu. Cuman memang hari ini masih belum selesai prosesnya. Jadi hari ini screening, dan barangkali kalau misalkan hasil screeningnya baik, nanti besok ada proses berikutnya untuk saya mendonorkan. Kebetulan memang proses pendonoran saat ini saya harus ke Cirebon begitu besok ya. Jadi seandainya nanti hasil screeningnya baik, memang saya belum dapat informasi. Begitu. Dan ini intinya para survivor ya, para penyintas, darah teman-teman itu berharga untuk para masyarakat yang saat ini sedang menderita COVID dengan gejala yang sedang menuju berat. Insya Allah beberapa ini ya, termasuk yang saya rencanakan akan donorkan ini, itu sudah sempat mendapatkan donor plasma konvalesan sebelumnya, dan disampaikan keluarganya membaik. Makanya semangat sekali keluarga mencari lagi begitu ya. Termasuk akhirnya saya dikontak oleh keluarga yang bersangkutan, mohon berkenan untuk bisa menyumbangkan donor ya. Saya sangat tidak berkeberatan, jadi saya dengan hati. Ya. Pastinya kita berharap juga semua prosesnya diberikan kemudahan, kelancaran, sampai akhirnya bisa menyelamatkan nyawa yang lainnya. Betul, amin, ya? amin. Oke, terakhir dokter boleh mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Kali ini juga sudah memasuki tahap kedua ya, gelombang kedua. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Jago Radar, silakan. Seluruh masyarakat, pandemi ini merupakan salah satu makhluk Allah sebetulnya ya. Jadi ada masanya, tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa diatasi. Dan saat ini gelombang makin besar itu tidak perlu dijalani dengan panik, tetapi tidak juga meremehkan. Ya. Mau gelombang 1 atau gelombang 2, sebetulnya ketika pencegahannya baik, itu tidak akan menjadi masalah. Ya. Jangan lupa tadi ingat pesan ibu 3M. Jadi jangan lupa pakai masker, ya. Jangan lupa cuci tangan, kemudian jaga jarak. Mau gelombang kesekian itu tidak akan menjadi masalah, karena penularan itu setidaknya melewati aspek-aspek yang diantisipasi oleh 3 hal tadi. Sekali lagi jangan lupa 3M, ya. Jangan lupa memakai masker, jangan lupa jaga jarak dan mencuci tangan. Insya Allah teman-teman akan selalu sehat, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dalam tugas dan aktivitas kita.
Saya kira itu. Oke. Terima kasih Dr. Fikri, Sama-sama. dan tentunya demikian ya yang sudah disampaikan oleh Dr. Fikri ini Cak Wiradar selaku penyintas COVID-19, dan tentunya kita ngobrol sedikit tentang penanganan pandemi COVID-19 khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan juga. Garis besar yang kita bisa ambil adalah selain menerapkan protokol kesehatan, yaitu ingat pesan ibu, wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Kita juga perlu nih untuk tanggap ya terhadap diri sendiri juga nih. Betul. Selain menjaga imunitas tubuh, kita juga harus cepat begitu ya peduli kalau misalkan kita ternyata sudah ada rasa gejala yang tidak enak terhadap tubuh kita, supaya tentunya tadi kita bisa menyelamatkan nyawa diri sendiri dan juga orang lain pastinya begitu. Terima kasih ya Dr. Fikri Sama-sama, untuk Mbak yang Karin. sudah disampaikan dan juga pengalamannya. Semoga pastinya semuanya diberikan kelancaran, diberikan Amin, kesehatan, amin, dan juga amin. pastinya nanti ilmu yang sudah diberikan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah. Betul. Amin ya Rabbal alamin. Demikian Dr. Fikri, terima kasih untuk waktunya, dan Sama-sama. Cak Wiradar, saya Karin pamit undur diri, sampai jumpa.